Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selin Agustina. Dalam kesempatan ini, kami kelompok A dari Prodi Pengantar Ilmu Politik akan mempresentasikan hasil ulasan kami terkait buku yang judul Demokrasi Damai Era Digital. Dari buku ini, kami mengambil 3 topik, yaitu yang pertama, generasi milenial golput kok bisa? Yang kedua, hoax di era digital. Yang ketiga adalah kekuatan generasi milenial. Sebelum memulai, perkenalkan saya untuk mengenalkan 5 teman saya lainnya, yaitu Charunisa Nasution, Elias Franky Kaunang, Marcella Halujita, Nadifa Raka Niari, dan juga Selinda Puspitasari Om. Oke, tanpa lama-lama, berikut hasil diskusi kami. Internet dapat membawakan perubahan yang signifikan bagi pola perilaku seseorang. Hal dampak positif yang kita dapatkan dalam menggunakan internet adalah sebagai arus informasi yang dinamis dan dapat menyambung satu titik ke titik lainnya secara real-time serta menciptakan inovasi yang lebih kreatif. Hal dampak negatifnya adalah peluapan konten pornografi, perundungan cyber, dan hoax bertebar di mana-mana. Isu permasalahan yang kami ambil dari tema kali ini yaitu di masa kampanye seperti ini banyak hoax tentang masing-masing dari calon pasangan yang itu mengakibatkan persepsi kita sendiri untuk menimbulkan dampak-dampak negatif serta banyaknya bernada sinis, kebencian, terus konten yang memancing emosi juga, dan itu tuh tidak membuat generasi milenial itu tidak nyaman karena tidak merasakan fungsi dari politik sendiri itu apa. Untuk penyelesaian tema pada kali ini yaitu kita sebagai generasi bangsa yang baik dan bijaksana, tentunya kita juga perlu mencari tahu visi dan misi dari calon-calon pemimpin sehingga kita tidak termakan oleh hoax-hoax yang ada di berita dan kita terhindar dari golput karena satu suara sangat berarti untuk negeri kita. Terima kasih. Latar belakang hoax di masa politik, karena adanya informasi yang tidak sesuai atau adanya berita palsu yang sedang marak berkembang di kalangan masyarakat. Masyarakat mempercayai informasi yang sumbernya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi orang Indonesia berada di posisi pertama kategori pengguna handphone dengan durasi screen time paling tinggi yakni 5,7 jam dalam sehari. Berdasarkan dari perusahaan riset dan analisis data.id. Jadi jelas penduduk Indonesia dapat mengakses berita hoaks dari sumber yang tidak bisa dipercaya atas penyebaran informasi tersebut. Penyelesaiannya yang pertama, penegak hukum mengatasi pemberitaan yang bohong seperti adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE dan KUHP yang bisa menangkap pembuatnya dan yang menyebarkan. Yang kedua, melibatkan penyelenggara platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, Telegram untuk melawan hoax. Misalnya pemberlakuan denda bagi penyelenggara platform media sosial. Dan yang ketiga, mengedukasi kepada masyarakat pengguna internet untuk melapor bila menemukan hoax yang beredar ke kominfo.co.id. Seperti sekarang ini muncul gerakan masyarakat yang peduli terhadap peredaran berita palsu, antara lain Masyarakat Indonesia Anti Hoax. Latar belakang kekuatan generasi milenial. Generasi muda yang hendak melakukan aksi golput, padahal 1/5 suara pemilu tahun 2019 adalah generasi muda, yang mana itu sangat berarti bagi kelangsungan pesta demokrasi di Indonesia ke depannya. Masalah yang pertama, generasi milenial merasa tidak terdampak secara langsung dari bergantinya kepemimpinan. Anggapan seperti ini bisa disebabkan oleh kurangnya inisiatif dan kepedulian dari generasi milenial terhadap situasi sosial politik di Indonesia, atau bisa juga disebabkan oleh kurangnya edukasi baik dari pemerintah maupun media. Yang kedua, generasi milenial bingung untuk memilih karena calon pemimpinnya terlalu banyak. Bagaimana solusinya? Pertama, generasi milenial diharapkan menyadari bahwa generasinya pun sebenarnya menjadi pihak yang akan terdampak sangat serius akibat dari golput.
Sebab kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan saat ini seperti kebebasan mengutarakan pendapat di media sosial sampai ekosistem ekonomi digital sangat dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri. Itulah mengapa golput harus dihindari dan demokrasi harus tetap berlangsung. Solusi yang kedua, generasi milenial diharapkan menyadari kembali privilege-nya bahwa saat ini sudah ada gawai canggih, akses internet yang memadai, dan pengetahuan yang cukup. Dengan ketiga hal tersebut, tentulah dapat lebih mudah dalam mencari tahu latar belakang calon pemimpinnya. Solusi yang ketiga, penting bagi media dan pemerintah untuk campur tangan dalam membangun kesadaran dan inisiatif untuk meningkatkan partisipasi politik generasi milenial. Persamaan dari ketiga topik artikel di atas adalah saat ini generasi milenial sangat mengandalkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sudah biasa bahwa mereka akan mempercayai berita yang ada di media sosial tanpa membacanya secara tuntas. Dengan berita hoaks yang tersebar yang membuat generasi milenial enggan untuk melakukan pemilu. Padahal suara generasi milenial adalah suara yang paling kuat. Hal menarik dari ketiga topik di atas adalah, yang pertama, internet cukup memberi perubahan yang signifikan. Informasi yang tersebar saat masa kampanye yang dibuat oleh calon-calon pendukung dan disebar melalui media sosial menyebabkan kaum milenial lebih memilih golput. Yang kedua, masyarakat mempercayai berita yang sumbernya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, Indonesia berada di posisi pertama dengan penggunaan handphone dengan durasi screen time paling tinggi. Yang keempat, generasi muda banyak yang melakukan golput. Padahal 1/5 suara dari pemilu 2019 adalah suara generasi muda. Yang kelima, generasi milenial tidak merasa berdampak secara langsung atas bergantinya kepemimpinan. Yang keenam, media dan pemerintah harus campur tangan dalam pembangunan kesadaran dan inisiatif untuk meningkatkan partisipasi politik generasi milenial.